Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lain Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang perbedaan kista endometriosis dan juga kista fungsional. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata atau sebutan kista fungsional. Nah, di sini siapa nih yang baru dengar atau baru tahu apa sih itu, atau penasaran apa sih sebenarnya kista fungsional itu? Nah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin nih perbedaan antara endometriosis dan juga kista fungsional. Jadi beda ya teman-teman, kista fungsional dan kista endometriosis ini. Nah, teman-teman pernah nggak sih, atau mungkin ya teman-teman sendiri atau mungkin teman, saudara gitu, yang saat cek gitu ya di dokter itu terdapat ada kista. Nah, tapi saat cek lagi, saat kontrol lagi tuh tiba-tiba kistanya tuh hilang gitu loh. Padahal tuh di awal tuh udah kelihatan banget tuh kistanya, ukurannya misal 2 cm, tapi waktu dicek lagi kok tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, padahal di awal tuh sudah panik, jangan-jangan ini endometriosis, ini jangan-jangan kista apa gitu. Tapi kok alhamdulillah bisa hilang. Nah, di sini kita bakal bahas tuh, bakal mengulik si kista ini tuh sebenarnya tuh kista apa sih. Di sini aku mau jelasin dulu apa itu endometriosis. Nah, seperti yang teman-teman tahu, endometriosis yaitu sebuah kista ya, atau sebuah kantung yang berisi cairan ya. Kebanyakan tuh isinya tuh berupa darah gitu ya, yang berwarna merah atau coklat, dan dia itu ada atau tumbuh di endometrium gitu ya, di bagian luar endometrium. Nah, sedangkan kista fungsional ini ya teman-teman, yaitu kista yang paling umum yang biasanya tuh berupa kantung berisi cairan ya, kecil, dan biasanya kista ini itu tumbuh di bagian folikel ataupun korpus luteum. Nah, dari kedua perbedaan ini pun udah terlihat ya teman-teman antara endometriosis dan juga fungsional. Nah, terus perbedaan lainnya tuh apa antara si dua kista ini? Nah, kalau endometriosis ini ya teman-teman, dia tuh menyebabkan nyeri, menyebabkan pendarahan yang tidak normal gitu ya, atau pendarahan menstruasi yang banyak, kemudian mengganggu kesuburan, dan kistanya juga tidak bisa hilang sendiri dan perlu terapi khusus ya, baik itu terapi hormonal atau bahkan sampai tindakan operasi. Sedangkan kista fungsional ini ya, kista yang tidak menyebabkan nyeri, tidak mengganggu kesuburan, tidak mengganggu siklus haid, dan juga tidak menyebabkan nyeri, dan juga tidak perlu penanganan yang khusus. Dan kista fungsional ini tumbuh biasanya tuh pada siklus menstruasi yang normal, dan si kista ini tuh aman, tidak menyebabkan gangguan kesuburan. Bahkan dengan adanya kista fungsional ini ya teman-teman, bisa menandakan bahwa seorang wanita itu sedang subur. Dan umumnya kista ini ya bisa hilang sendiri tanpa adanya penanganan khusus. Biasanya tuh dalam jeda waktu 6-8 minggu. Mungkin ini nih kista yang ada di teman-teman ataupun di saudara teman-teman yang awalnya tuh ada kista tapi tiba-tiba kistanya kok bisa hilang, itu apa? Nah, bisa jadi itu adalah kista fungsional, dimana kista itu emang umumnya tuh tumbuh ya saat siklus menstruasi, dan itu tuh menandakan bahwa kalau wanita itu bisa subur gitu loh. Dan kista ini tuh berjalannya waktu dia tuh bisa mengecil dan bisa hilang sendiri. Nah, nanti misal saat siklus haid lagi, dia juga bisa tumbuh lagi, nanti hilang lagi. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih kista fungsional ini bisa tumbuh? Penyebab kista fungsional ini bisa tumbuh teman-teman, yaitu saat ovarium melepaskan sel telur untuk dibuahi atau akan terjadinya ovulasi. Dan apabila setiap bulannya gitu ya, saat menstruasi gitu kan, sel telur yang dihasilkan itu bertambah ya, kemungkinan besar si kista fungsional ini tuh bisa tumbuh. Dan yang penting tenang aja teman-teman, jika jenis kista ini benar kista fungsional, itu tadi dia bakal bisa hilang dengan sendirinya. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan mengenai kista fungsional dan apa perbedaannya dengan kista endometriosis. Jelas-jelas beda ya, dari namanya beda, dari penyebabnya dia tumbuh beda, dan
cepat dia besar, tumbuh juga beda, dan penanganannya pun beda gitu ya. Jadi untuk kista fungsional ini adalah kista yang emang umum terjadi pada wanita saat siklus haid, dan itu menandakan terjadinya kesuburan. Nah, gimana teman-teman? Apa mungkin teman-teman pernah nih mengalami kista fungsional? Misal nih waktu periksa, loh kok diketahui ada kista, dan tiba-tiba saat dicek lagi alhamdulillah kistanya tuh hilang gitu, dan bahkan mungkin nanti selang beberapa bulan tumbuh lagi, hilang lagi. Nah, bisa jadi memang itu kista fungsional. Nah, untuk lebih pastinya itu kista fungsional atau tidak, ya jelas harus periksakan ke dokter, konsultasi ke dokter gitu ya, apa yang terjadi, biar lebih tahu penanganan selanjutnya. Nah, jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan atau mau sharing nih tentang kista fungsional, boleh banget langsung aja ya komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Aku tunggu ya DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.